Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita ketemu lagi dalam pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8. Materi pertemuan kita pagi ini adalah tentang menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari: 1. Memahami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 2. Menalar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menyaji bentuk partisipasi kewarganegaraan yang mencerminkan komitmen terhadap keutuhan nasional. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi: yang pertama, mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, menyusun gagasan tentang upaya mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mencoba praktek kewarganegaraan sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian dalam pembelajaran ini meliputi penilaian pengetahuan melalui post-test dan penugasan, penilaian keterampilan melalui laporan hasil tugas. Perhatikan peta konsepnya. Yang pertama, menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Meliputi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kedua, upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Kita tempuh dengan jalan mengamati dan mengumpulkan informasi. Lalu kita mencoba dengan proyek kewarganegaraan. Kita amati gambar ini. Perhatikan gambar ini. Setelah mengamati gambar, kemudian urutkanlah, lalu apa pendapatmu, tulis di buku. Jadi kalian harus mengurutkan mana yang melambangkan sila pertama sampai sila kelima. Mari kita membahas materi kita hari ini. Menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara terdiri dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Ciri dan karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila meliputi, kita lihat dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia
yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Sila persatuan merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas asas musyawarah dan atas asas kekeluargaan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika ada yang ingin mengganti Pancasila, berarti mengancam keberadaan negara Indonesia. Upaya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara telah disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila. Isi butir pengamalan Pancasila seperti berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa terdiri dari A. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. B. Manusia Indonesia percaya dan takwa Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama, penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. D. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. E. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. F. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. G. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi A. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. B. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. C. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. D.
mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. E. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. F. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. G. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. H. Berani membela kebenaran dan keadilan. I. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. J. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Sila persatuan meliputi mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. B. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. E. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. F. Mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. G. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan terdiri dari A. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. B. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. C. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. D. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. E. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. F. Dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. G. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. H. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. I. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. J. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia meliputi A. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. B. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. D. Menghormati hak orang lain. E. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. F. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. G. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. H. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. I. Suka bekerja keras. J. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
K. Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, mempertahankan Pancasila dilakukan dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dimanapun berada. Nah, sekarang kita merefleksikan diri. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, coba kalian renungkan dan tuliskan atas pertanyaan di bawah ini. 1. Apa manfaat yang diperoleh dari mempelajari tentang pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara? Kedua, keterampilan apa yang kalian peroleh melalui pembelajaran ini? Kita masuk post-test, kerjakan di dalam buku kalian. Setelah kalian mempelajari nilai-nilai Pancasila dari materi di atas dan sumber belajar lain, tulislah simpulan apa yang sudah kalian ketahui di dalam tabel berikut. Ini tabelnya, ya, aspeknya ada, lalu kalian diminta untuk memberikan simpulan. Misalkan Pancasila sebagai satu kesatuan, simpulannya apa? Atau boleh dikatakan keterangannya. Ada 7. Ya. Ini yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isilah tabel itu. Lalu tugas ini adalah yang harus kalian praktekkan di rumah. Yaitu jalankan kebiasaan cuci tangan pakai sabun, memakai masker, jauhi kerumunan, dan jaga jarak. Terima kasih. Sampai jumpa. Kok gagal memutar ke piye iki?